Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matladan. Kali ini saya akan membahas materi tentang menentukan integral dengan metode parsial, ya, bab integral fungsi aljabar. Oke, metode ini lanjutan dari teknik pengintegralan. Yang pertama kita sudah bahas, ya, metode substitusi. Nah, kali ini kita akan bahas metode parsial. Ya, jadi biasanya kalau seandainya kita nggak bisa mengerjakan integral dengan teknik dasar integral, kemudian tidak bisa juga dengan metode substitusi, biasanya kita gunakan metode parsial. Oke, kita lihat, ya, asal muasalnya, ya, rumus dari metode parsial. Oke, sebagaimana kita tahu bahwa integral adalah kebalikan dari diferensial. Nah, metode substitusi rumusnya itu diambil dari diferensial aturan rantai, gitu ya. Nah, kalau untuk dia integral metode parsial, nah ini asal muasalnya dari diferensial bentuk perkalian dua fungsi. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Ya, kita review bahwa apabila kita punya fungsi perkalian u kali v, katakanlah, ya, kita turunkan terhadap x, gitu ya, kita turunkan terhadap x, maka turunannya adalah yang kita kenal u aksen kali v tambah v aksen kali u. Nah, u aksen ini sebenarnya lambang paling sederhana dari turunan fungsi u. V aksen juga demikian. Namun ada lambang lain, yakni notasi Leibniz. Jadi du bentuknya du dx dikali v tambah ini jadi di dv dx kali u, gitu ya. Nah, dari du kali v per dx. Nah, apabila kedua ruas ini dx-nya kita hilangkan, ya, kita kali dx, maka ruas kiri tersisa d dari u kali v sama dengan, ya, saya tulis v dulu, v kali du tambah, nah saya tulis u terlebih dahulu, u dv. Nah, seperti ini. Nah, apabila kedua ruas ini diintegralkan, maka jadi integral d u kali v tambah integral v du tambah integral u dv. Nah, integral ini kan 1 berarti, ya, kalau nggak ada angka. Integral 1 terhadap variabel uv adalah uv. Sama dengan integral v du tambah integral u dv. Nah, sehingga integral dari u dv ini rumusnya adalah u dikali v dikurang integral v du. Oke, ya, kita baca dari kanan ke kiri, ya. Jadi integral u dv sama dengan u kali v dikurang integral v du. Oke. Jadi di sini nanti ada bagian yang didiferensialkan, ada bagian yang diintegralkan. Oke, sebelum kita masuk ke soal, alangkah baiknya kita review tentang metode substitusi, karena nanti ada bagian yang akan kita gunakan metode substitusi. Oke, untuk lebih mudahnya, apabila ada integral fungsinya linear, katakanlah x tambah b dipangkatkan n dx. Nah, ini kita gunakan metode substitusi, biasanya yang dipangkatkan kita anggap sebagai u. Ya, ini kasus khusus kalau seandainya fungsi linear dipangkatkan n, ya, bentuk integrannya. Katakanlah ini u, ya, jadi kita misalkan, jadi u-nya adalah ax tambah b, maka kita peroleh du-nya sama dengan turunan ax tambah b adalah a kali dx, ya, gitu. Nah, atau kita nggak ada a di sini, maka kita bikin dx sama dengan du dibagi dengan a atau 1 per a. Oke, kita ambil dx-nya ini 1 per a du, u-nya udah kita misalkan sebagai ax tambah b, sehingga integral ini berubah menjadi ax tambah b ini u, ya, pangkat n dikali dx, dx-nya adalah 1 per a du, jadi 1 per a kita taruh depan du. Oke, ini kalau kita integralkan, maka hasilnya adalah 1 per a dikali u pangkat bertambah 1 jadi n tambah 1 dibagi dengan pangkat yang sama.
Ya, N tambah 1. Karena integral tertentu maka kita tambah C. Gitu ya. Atau disederhanakan jadi 1 per A kali N plus 1 dikali U pangkat N plus 1 ditambah dengan C. Oke, jadi kita ambil kesimpulan bahwa apabila kita punya fungsi linear AX tambah B dipangkatkan N, maka integralnya adalah 1 per A dikali dikali N tambah 1 kali U pangkat N plus 1 gitu ya, tambah C, di mana U-nya itu adalah AX tambah B. Oke. Ya, seperti ini. Oke, jadi contohnya apabila kita punya umpamanya di sini integral dari 2x plus 3 pangkat 5, maka hasilnya adalah 1 per 2 ya, A-nya 2, atau turunan dari 2x tambah 3 ya 2 dikali 5 plus 1 6 kali 2x tambah 3 pangkatnya bertambah 1 jadi 6. Oke ya, jadi seperti ini. Oke, karena ini sangat membantu sekali dalam metode parsial. Nah, ini pasti bagian seperti ini digunakan. Oke, kita langsung aja ke bagian teladan. Oke, di sini kita diberikan soal integral dari 24x kali 2x tambah 1 pangkat setengah. Oke, kita tulis seperti ini, 24x dikali 2x tambah 1 pangkat setengah dx. Nah, ini sebagai fungsi linearnya ya. Oke. Nah, di sini ada bagian yang harus dinyatakan sebagai U, ada yang dianggap sebagai dv-nya. Oke ya. Nah, biasanya sebagai U itu ada bagian yang lebih mudah diturunkan, tapi tidak menyulitkan bagian ini untuk diintegralkan. Jadi ini sebagai U, ya ini sebagai dv. Oke. Jadi kita misal U-nya sama dengan 24x, maka kita butuh du. Nah, turunannya adalah 24 dx tentunya. Kemudian dv-nya itu adalah 2x tambah 1 pangkat setengah dx. Sehingga v-nya adalah integral dari 2x tambah 1 pangkat setengah. Nah, kita gunakan rumus yang tadi, yang baru saja kita bahas. Ini kalau diintegralkan, ingat aja pangkatnya bertambah 1, jadi 3 per 2. Kemudian ini dibagi 1 per turunan dari 2x tambah 1, yakni 2, dikali pangkat 3 per 2. Kita cara itu ya, ditambah C. Jadi kalau disederhanakan 1 per 3, 2x tambah 1, pangkat 3 per 2, ini V-nya. Sehingga integral yang kita hadapi ini kan integral U dv gitu ya. Ya, integral U dv sama dengan U kali V dikurang integral V du. Nah, U kali V, U-nya kita punya 24x, V-nya udah kita dapat 1 per 3, 2x tambah 1, pangkat 3 per 2, tambah C, gitu ya. Nah, oke, ini kita jangan tambah C dulu, karena masih ada integral yang lainnya, dikurang, biar nanti sekalian C-nya ya. Dikurang integral V, V-nya itu 1 per 3, dikali 2x tambah 1 pangkat 3 per 2 kali du. Du-nya 24 dx. Nah, ini bisa kita coret jadi 8. Oke, ini juga jadi 8. Jadi kita punya 8x dikali 2x tambah 1 pangkat 3 per 2 dikurang integralnya ini menjadi 8 ini kita taruh di luar, 8 kali integral 2x tambah 1 pangkat 3 per 2. Oke, ini 2x tambah 1, pangkatnya bertambah 1, jadi 5 per 2. Gitu ya. Dikali 1 per turunannya 2, kali 5 per 2. Coret 2-nya plus C. Maka dapatlah jawabannya 8x, 2x tambah 1, pangkat 3 per 2, dikurang 8 per 5, kali 2x tambah 1, pangkat 5 per 2 plus C. Oke, jadi kita pilih opsinya adalah yang C ya. Oke.